Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, fa innahum, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang musyrik, yaitu orang yang bersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yad'una Isa, mereka itu berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam, Uzairon, dan juga kepada Uzair, wal malaikata, dan juga mereka orang-orang musyrik berdoa kepada malaikat, wal auliya, dan para wali. Kenapa yuriduna bidzalika, yang mereka kehendaki dengan itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, walladzina takhadhu min dunihi auliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai penolong, maksudnya sebagai sesembahan, yaitu orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang menjadikan selain Allah sebagai apa? Sesembahan atau penolong. Apa kata mereka alasannya ketika berbuat syirik? Mana'buduhum, ya, tidaklah kami menyembah mereka illa, kecuali liyuqarribuna, supaya mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Demikian juga Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi, dan mereka menyembah kepada selain Allah ma la yaduruhum, sesuatu atau apa-apa yang tidak membahayakan mereka, tidak mendatangkan bahaya atau tidak bisa menolak bahaya, wala yanfa'uhum, dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka selain Allah itu. Wa yaquluna, dan mereka itu mengatakan bahwa haula'i, mereka ini adalah syufa'auna, pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-musyrikuna al-awwaluna, jadi yang dimaksud ayat tadi dalam yang di atas ini menceritakan tentang orang musyrik yang zaman dulu. Al-musyrikuna al-awwaluna, orang-orang musyrik terdahulu, yuriduna, mereka menghendaki dari apa yang mereka sembah bersama dengan Allah, atawassuta lahum faqat, yaitu hanya semata-mata menjadi perantara, yang disembah itu hanya sebagai apa? Perantara bagi mereka dalam beribadah kepada Allah. Jadi hakikatnya mereka itu niatnya menyembah Allah, tapi dengan perantara selain Allah. La yaquluna, mereka tidak mengatakan innahum, bahwa yang mereka sembah itu menciptakan atau memberi rezeki. Mereka sama sekali tidak meyakini hal itu. Mereka tidak mengklaim bahwa apa yang mereka sembah selain Allah itu bisa mencipta ataupun memberi rezeki. Ya, dengan kata lain, tauhid rububiyah mereka itu tidak mengingkari. Mereka sudah mengimani tauhid rububiyah. Wa inna ma yaquluna, hanya saja mereka mengatakan, ya, inna haula'i syufa'aun lana, sesungguhnya mereka ini semuanya adalah apa? Pemberi syafaat saja untuk kami di sisi Allah. Ya, mereka pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Yaquluna, mereka mengatakan bahwa ketika mereka berdoa kepada apa yang mereka seru itu adalah inna hadza ta'zimun lillahi. Mereka menganggap itu sebagai apa? Bentuk pengagungan kepada Allah. Jadi orang musyrik itu menganggap ketika mereka berbuat syirik itu mengagungkan siapa? Allah. Ya. Jadi orang musyrik itu menganggap bahwasanya ketika mereka berbuat syirik mereka sedang mengagungkan Allah. Berarti salah apanya? Salah salah persepsi berarti kan. Ya, harusnya dia menganggap syirik itu kemaksiatan, sesuatu yang Allah benci, kok dia anggap syirik sesuatu yang
mendekatkan dirinya kepada Allah, dia anggap syirik itu mengagungkan Allah. Ini kan berarti salah persepsi. Bahasa sederhananya salah akidahnya gitu, akidahnya salah ya, karena menganggap Allah butuh perantara. Kemudian kita lihat penjelasan berikutnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Fa idza ta'ammalta hadza ta'ammulan jayidan, ya, jika Anda memperhatikan hal ini dengan perhatian yang seksama. Jika Anda memperhatikan hal ini, yaitu apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan teliti, dengan seksama, ya. Bagaimana cara memperhatikan dengan seksama? Ya, dipikir. Kalau nggak mikir ya nggak bisa. Wa arafta, dan Anda telah mengetahui, annal kufara, bahwa orang-orang kafir itu secara umum yashhaduna lillahi bi tauhidi rububiyyah, mereka telah mempersaksikan, yaitu mengakui tauhid rububiyah, Allah satu-satunya Rabb. Wa huwa tafarruduhu, yaitu tentang keesaan Allah dalam mencipta, khalqi, ya, rozki, artinya memberi rezeki. Jadi masdarnya roskon, ya, rozako yarzuku roskon. Kalau rizkon itu apanya? Rezekinya, sesuatu yang diberikan. Rizkon, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizkon, ya kan? Rizkon artinya rezekinya. Kalau roskon, perbuatan memberi rezeki, pakai fathah. Tafarruduhu bil khalqi war rizqi, ya, dan pemberian rezeki. Wa tadbiri, dan mengatur. Allah satu-satunya pengatur alam. Itu sudah mereka akui, mereka tidak mengingkari, ya, alias mengimaninya. Wa hum yunakhuna Isa, di saat yang sama mereka orang-orang musyrik juga minta tolong, itu berdoa, bermunajat. Yunakhuna yang maknanya kemarin istanjadabi, yaitu istilahnya beristighosah, yaitu minta tolong ketika susah, ya, ketika susah, ya. Mereka berdoanya kepada Isa, wal malaikata, dan juga kepada malaikat, wal auliya, dan para wali. Yaksiduna, yang mereka kehendaki, annahum yuqarribuhum, yang mereka inginkan adalah bahwa apa yang mereka seru itu, yang mereka panggil-panggil itu, bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, ya. Jadi mungkin logikanya dia itu kalau manggil Allah itu kejauhan gitu kan, karena mungkin sudah merasa banyak dosanya. Wa yasfa'una lahum indahu, dan supaya mereka yang diseru itu bisa memberi syafaat bagi mereka di sisinya Allah, karena mereka ini dianggap yang disembah itu orang-orang suci atau makhluk-makhluk yang mulia, sehingga dekat dengan Allah, sementara dia merasa dirinya kotor. Wa arafta anna minal kufari, dan Anda mengetahui. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau Anda memahami bahwasanya orang musyrik itu mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, dan mereka beribadah kepada selain Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan supaya memberikan syafaat. Nah, ini kan jadi istilahnya banyak premis-premisnya gitu ya. Wa arafta, dan Anda mengetahui bahwasanya di antara orang kafir itu, terutama kata Syekh, khususun an-nasara minhum, itu orang-orang Nasara, sudah ma'ruf bahwasanya mereka itu ada orang, atau di antara mereka ada yang man ya'budullaha laila wan nahara, yang rajin, itu giat beribadah kepada Allah malam dan siang. Isinya itu hari-harinya adalah ibadah, ibadah, dan ibadah. Itu orang Nasara, terutama orang Nasara. Makanya mereka semangat, ya kan, beramal, entah buat rumah sakit dan lain-lain. Wa yashhadu fid dunya, dan mereka itu merasa zuhud dari kehidupan dunia.
wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha, dan mereka suka bersedekah dengan apa yang mereka dapatkan dari dunia. Ini mereka juga rajin bersedekah di antara orang-orang Nasara, sudah ma'ruf ya dari dulu. Mu'tazilan fi sawmi'atin aninasi, dan saking mereka itu berlebihan dalam beribadahnya apa? Mu'tazilan, mereka itu apa? I'tizal apa? Menyendiri, memisahkan dirinya, dia hidupnya itu menyendiri. Di mana yang tinggal? Fi sawmi'atin, di mana? Sawmi'at ya, biara, di biara-biara ya, di biara. Biara itu apa? Biara apa istilahnya bahasa Indonesianya? Biara tuh. Biara ya, sehingga dia itu terpisah dari masyarakat gitu. Nah, itu diantara prakteknya orang Nasara. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Mu'adz Shalih Fauzan hafizahullah, siapa yang dimaksud? Ar-ruhban, yaitu para ahli ibadah. Ruhban itu ahli ibadah. Kalau ahli ilmu namanya ahbar, ya kan? Ahbar itu ahli ilmu, bahasa Indonesianya apa? Pendeta. Ruhban, rahib, ahli ibadah. Mungkin bahasa ini apa? Kalau orang Nasara pastor atau apa? Apa bedanya pendeta sama pastor? Kalau pendeta mungkin ahli ilmu, pastor ahli ibadah kali ya. Gak ngerti juga saya. Rahib istilahnya. Rahib di kalangan orang Nasara, yata'abbaduna laila wan nahar. Apa yang mereka lakukan? Beribadah kepada, yata'abbaduna, mereka melakukan ibadah sepanjang malam dan siang. Wa yabquna, dan mereka pun ya sering menangis, yaitu menangisi dosanya. Artinya mereka itu orang yang khusyuk. Tetapi masalahnya di mana? Walakin yaquluna, tetapi kan masalahnya mereka itu akidahnya apa? Mengatakan al-Masihu ibnullah. Mereka punya akidah ya, di antara akidahnya orang Nasara bahwa Nabi Isa itu anak dari Allah, anak Tuhan. Ya, anaknya Tuhan. Makanya mereka sebut Allah Tuhan Bapa. Berarti ada Tuhan anak, ya kan? Berarti anak Tuhan. Aw inna Allaha huwal Masihu ibnu Maryam, atau mereka juga ada yang meyakini bahwasanya Allah itu adalah apa? Ya Al-Masih. Jadi maksudnya Nabi Isa itu ya Allah gitu loh. Jadi Nabi Isa adalah apa? Allah. Itu adalah di antara akidahnya orang Nasara, bahwasanya Nabi Isa itu ya Allah gitu. Jadi menyatu. Al-Thalithul Thalatha, atau yang ketiga keyakinannya apa? Bahwa Nabi Isa itu adalah satu di antara yang tiga, atau akidah apa? Trinitas ya. Thalithul Thalatha. Satu adalah tiga, tiga adalah satu, gitu kan katanya gitu. Nah, ini mereka akidahnya rusak. Wahum yabquna, meskipun demikian mereka itu suka menangis, wa yata'abbaduna, suka beribadah. Terus apa pengaruhnya mereka beramal seperti itu? Wala yanfa'uhum hadza, ternyata itu semuanya enggak ada faedahnya, tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Jadi makanya dari sini intinya itu bukan ibadah gitu maksudnya, intinya itu bertauhid. Li'annahum ma akhlasul ibadata lillahi. Kenapa? Masalahnya adalah mereka tidak memurnikan ibadahnya untuk Allah. Semata-mata banyak beribadah, tapi kalau ibadahnya campur dengan syirik dan seterusnya, ya nggak ada gunanya gitu. Ibrahnya di situ. Famathaluhum, makanya kata Syekh, maka supaya untuk dekat, lebih dekat gitu, mungkin kalau kita bahas orang Nasara mungkin kan agamanya lain gitu. Nah, maka perumpamaan mereka itu kalau kita mau bandingkan, kalau mau suruh gambarkan orang musyrik zaman dulu ahli ibadah mungkin juga jauh susah kali kan, sudah nggak ketemu zamannya. Kalau suruh bayangkan orang Nasara juga mungkin nggak susah, mungkin tetangganya mungkin banyakan orang Islam misalnya, susah juga gambarkan. Famathaluhum, makanya kata Syekh diperdekat lagi biar lebih jelas. Keadaan mereka tadi seperti orang musyrik zaman dulu yang banyak ibadah, atau orang Nasara yang banyak ibadah, yang seperti itu, yang tidak murni ibadahnya, tidak bertauhid. Maka perumpamaan mereka itu seperti ubadul kuburi al-yauma, yaitu para penyembah kuburan, orang-orang yang mengagung-agungkan apa? Kuburan di zaman kita sekarang ini, yang mereka mengaku muslim, ya kan? Mereka zahirnya muslimin,
ya seperti itu ayat sufi kuburiyun. Nah seperti itu, mereka itu ahli ibadah gitu. Makanya terkenal kalau pondoknya banyak zikirnya, banyak acaranya lah, acara-acara bid'ah banyak amalnya gitu deh, dan seterusnya. Jadi jangan tertipu dengan yang semacam itu gitu. Jadi sampai digambarkan Syekh Shaleh Al-Utsaimin itu, walaupun orangnya itu ibaratnya sudah tampilannya sudah, dia itu karena puasa badannya jadi kurus kering gitu kan, karena sholat malam wajahnya jadi pucat dan seterusnya, ya itu nggak ada faedahnya. Kalau orang itu apa, musyrik, ya kan, nggak ada gunanya gitu. Makanya jangan tertipu dengan amalan, dengan ibadah, karena intinya itu tauhid, intinya keikhlasan. Ya bisa juga, ya mungkin lebih tepat ya, famithluhum, ya bisa lebih tepat mungkin itu ya. Kalau masal maknanya apa, perumpamaan, ya mungkin lebih tepat ini apa, seperti mereka. Famithluhum, maka seperti keadaan mereka tadi. Siapa? Ubadul kuburi al-yawma. Kalau masal artinya perumpamaan, kalau misal itu sama seperti mereka gitu kan, lebih tepat ya. Baik ya, kita lihat di sini. Wa huwa ma'ahada, dan dia yaitu maksudnya orang musyrik gitu. Bersamaan dengan ini hadza kafirun, dia adalah orang kafir walaupun dia ahli ibadah. Walaupun mereka banyak bersedekah, mereka itu banyak ibadah, tapi kan mereka musyrik. Wa huwa ma'ahada kafirun, maka dia berstatus sebagai orang kafir. Jadi jangan menganggap orang kafir itu enggak beribadah. Orang kafir juga beribadah, tapi masalahnya musyrik. Kafirun adullahi, dan dia adalah menjadi musuhnya Allah. Mukhallatun finnari, dan kalau dia mati di atas kekafiran maka dia kekal di dalam neraka. Itu ancaman bagi orang kafir. Bisa babi itiqadih, disebabkan apa, keyakinannya kepada Isa. Ya tadi dia meyakini Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan atau satu di antara yang tiga. Au ghairihi minal awliya'i, atau keyakinannya kepada para wali yang lain ya selain Nabi Isa, entah itu Syabdul Qadir Jailani atau Badawi atau Ali atau Hasan atau Husain. Yad'uhu, yang dia berdoa kepadanya, au yadbahu lahu, atau dia menyembelih untuknya, au yanzuru lahu, atau dia juga bernazar kepadanya. Tabayyana laka, maka kata siapa, maka akan jelas bagi Anda. Kalau orang sudah mengetahui hakikat yang Islam yang benar seperti apa dan hakikat kesyirikan seperti apa, maka akan jelas bagi Anda kaifa sifatul Islam, seperti apakah karakter sifatnya Islam, alladzi da'a ilaihi, yang diserukan oleh Nabiyyuka, Nabimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akan jelas seperti apa sih dakwah Nabi itu, seperti apa. Itu akan dipahami kalau orang belajar tauhid. Kalau enggak belajar, ya dari mana dia tahu. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi, dan akan jelaslah bagi Anda bahwa banyak dari manusia, banyak orang, anhu, dari hakikat dakwah tauhid ini, fi ma'zilin. Ma'zilin maksudnya di tempat yang terpencil. Artinya apa? Jauh dari hakikat dakwah Rasulullah SAW. Walaupun ngakunya itu pencinta Nabi atau pecinta sholawat atau Habib, ya kan? Dan semacamnya. Katsiran minan nasi anhu bi ma'zilin, banyak sekali orang itu jauh dari hakikat dakwahnya Nabi SAW. Walaupun ngakunya cinta kepada Nabi kan. Karena ngaku itu gampang. Kalau cuma ngaku itu gampang. Wa tabayyana laka makna qaulihi, dan akan jelaslah bagi Anda makna dari sabda Rasulullah SAW. Nah ini orang akan bisa merasakan hadis ini. Badal Islamu ghoriban, ya, wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Bahwa Islam itu ketika datang dalam keadaan apa? Asing, karena di tengah kemusyrikan. Maka akan kembali juga Islam itu dalam keadaan asing. Artinya ya banyak orang yang tidak paham tentang Islam,
kama bada'a sebagaimana dia datang. Fatuba lil ghuraba maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ya. Nah, hadisnya sebenarnya sahih ya, cuma yang sahih adanya di riwayat Muslim. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, apa kata beliau? Al-Islamu sahihu gharibun al-yawma. Jadi kalau kita bicara sekarang tentang Islam ya, Islam yang benar, Islam yang asli, yang masih orisinil gitu kan, gharibun itu adalah asing al-yawma di zaman kita sekarang ini. Ini yang ngomong Syekh Fauzan ya. Islam di zaman kita sekarang ini hakikatnya asing. Nah, kok bisa? Nanti boleh jelaskan. Amal Islamul mudda'a, adapun Islam yang cuma apa? Klaim. Islam apa istilahnya? KW atau apa? Ya cuma status saja, cuma pengakuan. Ya Islam KTP gitu kan. Fal muslimuna al-yawma, coba lihat orang Islam sekarang ini. Coba lihat, kita bicara statistik gitu kan. Al-yawma di zaman kita sekarang berapa jumlah orang Islam? Kata Syekh, yaziduna alal milyari. Jumlah orang Islam di dunia ini sekarang yang hidup ini 1 miliar lebih. Lebih dari 1 miliar. Kan penduduk dunia berapa? 7 miliar ya sekarang. Nah, mungkin dulu ini orang Islam 1 miliar. Sepertujuh 1,4 ya sudah naik ya. Ini misalnya udah lama isinya. Kurang lebih dari 1 miliar, 1 miliar lebih, 1,4. Berarti kan banyak, 1 miliar itu kan banyak, bukan sedikit. Walakinnal Islam, tapi kita lihat kata Syekh, Islam yang benar as-sahiha gharibun. Islam yang benar itu sekarang asing. Kenapa? Logikanya bagaimana kata Syekh? Idlau kana hadzal milyaru islamuhum sahihan. Karena seandainya 1 miliar ini orang Islam ini Islamnya benar, Islam yang murni, yang asli, yang enggak tercampur dengan macam-macam, lam yakif amamahum ahadun minal alami, maka niscaya tidak akan ada di hadapan mereka yang mau berhenti, maksudnya yang menghalang-halangi. Lam yakif maksudnya tidak akan menghalang-halangi di hadapan mereka siapapun di dunia ini. Dari alam itu maksudnya di dunia. Niscaya nggak ada satu orang pun di dunia ini, satu negara pun yang bisa menghentikan dakwah Islam. Artinya menolak atau merendahkan kaum muslimin. Nggak ada ceritanya istilahnya Palestina dijajah sama Israel kan. Itu cuma satu contoh saja. Seandainya Islamnya benar kata saya, ini 1 miliar ini, maka nggak ada orang di dunia ini yang akan berani menghadapi kaum muslimin. Berarti sudah gentar gitu kan. Buktinya apalagi kata saya, fal yahudu, coba lihat orang-orang Yahudi ya, Bani Israel, alladzina hum ikhwanul qiradati wal khanazir, yang orang-orang Yahudi itu saudaranya apa? Qirodah itu kera dan babi-babi. Karena dulu nenek moyang mereka ada yang dilaknat menjadi kera dan babi ya kan, orang-orang Yahudi. Mereka itu saudaranya kera-kera dan babi-babi ya, bukan keturunan kera dan babi ya, karena yang kalau sudah dilaknat itu tidak punya keturunan. Jadi kita sebutnya bukan keturunan kera dan babi, kita sebutnya saudaranya kera dan babi gitu, orang Yahudi. Alladzina duribat alaihim dzillatu wal maskanatu, yang Allah telah timpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan dan kehinaan ya, karena mereka itu menentang Allah dan Rasulnya, membunuh para nabi dan seterusnya kan. Mereka kejahatannya ma'ruf, orang-orang Yahudi. Nah, lihat orang-orang Yahudi ini, kata Syekh, al-ana, lihat sekarang ya, kita bicara sekarang. Hum, orang-orang Yahudi yang kalau dilihat jumlahnya sedikit, orang Yahudi itu musaitiruna ala biladil muslimin, mereka berhasil menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Hampir semua kekacauan di negeri-negeri muslimin itu ya, itu di belakangnya ada orang-orang Yahudi ya. Ya paling jelas ya seperti apa yang terjadi ya, seperti di Palestina. Mereka orang-orang Yahudi menguasai negeri-negeri kaum muslimin, merampas ya negeri kaum muslimin yang tadinya mungkin banyak ahlu sunnahnya dikuasai Syiah dan seterusnya. Wal muslimuna alladzina kanu, nah coba sekarang bandingkan dengan para sahabat dulu.
orang Islam kan yang asli. Wal muslimuna alladzina kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam dahulu yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badr ketika peristiwa perang apa? Badar. Berapa jumlah para sahabat yang ikut perang ketika itu? Kana adaduhum salasa harusnya pakai alif ya. Salasa pakai alif kan? Salah gitu harusnya apa? Atau di fathah tinggi gitu. Salasa mi'atin wa bid'ata asyara. Mereka jumlahnya cuma 300 belasan. Hanya 300 belasan pasukan menghadapi berapa? 1000 pasukan ya. Perang Badar itu 300 banding 1000, ya kan? Wa madza sana'u, apa yang mampu mereka lakukan dengan jumlah yang sedikit dibandingkan jumlah yang besar? Fasahabatu bin nisbati li ahli al-ardi kamhum, ya. Coba bandingkan para sahabat dibandingkan penduduk dunia ketika itu, berapa jumlah mereka? Berapa? Ketika perang Badar cuma 300 gitu. Wa ma'a hadza fahum, meskipun demikian, walaupun demikian ya, setelah Fathu Makkah banyak masuk Islam ya, tapi tetap saja dibandingkan sedunia ini kan sedikit. Wa ma'a hadza hum fatahul al-amsar, meskipun demikian mereka para sahabat yang punya Islam yang benar tadi, mereka berhasil menaklukkan al-amsar, negeri-negeri ya. Al-amsar artinya apa? Negeri-negeri, kota-kota. Sama dari Mesir kan artinya kota. Mereka menaklukkan kota-kota, negeri-negeri dengan kekuasaan, dengan dakwahnya. Wa asqatu Kisra wa Qaisara, dan mereka berhasil menjatuhkan, meruntuhkan singgasana Kisra raja apa? Persia, dan Kaisar raja Romawi ya. Yaitu dua imperium besar berhasil mereka taklukkan. Wasadul alama kullahu, dan mereka umat Islam ketika itu memimpin dunia ya, memimpin dunia, seluruh dunia tunduk, artinya dunia tunduk kepada Islam ya, sepertiga dunia kalau nggak salah ya, di zamannya Umar bin Khattab. Li'annahum muslimuna al-islam as-sahihah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang Islam dengan keislaman yang benar. Manhajnya itu masih benar. Manhajnya itu masih benar. Jadi manhaj itu mempengaruhi. Ma huwa islamun iddi'aiyun, dan itu bukan sekedar Islam apa? Pengakuan. Jadi orang Islam yang 1 miliar sekarang ini kebanyakannya seperti itu. Islamnya cuma pengakuan. Ya, kita bukan suudzon, kita bicara realita. Karena realitanya seperti itu. Buktinya negeri-negeri Islam di mana-mana kan yang menerapkan demokrasi ya orang Islam kan, yang memperjuangkan demokrasi juga orang Islam. Padahal demokrasi merusak Islam ya kan. Nah itu buktinya. Ya. Kemudian di akhir risalah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, "Fallaha Allah." Ini kalimat apa namanya? Seruan ya. Allah ya, maksudnya aku mengingatkan kalian ya, demi Allah gitu kalau bahasa bebasnya. Allah ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, tamassaku, berpegang teguhlah kalian bi asli dinikum, dengan pokok agama kalian, wa awwalihi wa akhirihi, dan yang menjadi bagian yang paling pertama dan terakhir, yaitu perkara yang paling mendasar, wa usuhu wa ra'suhu, dan yang menjadi asasnya, yang menjadi kepala, yaitu pokoknya adalah syahadat la ilaha illallah, yaitu berpegang teguhlah dengan akidah tauhid ini gitu maksudnya. Wa'rifu ma'naha, ketahuilah maknanya, makna dari kalimat syahadat, kalimat tauhid. Wa ahibbuha, cintailah kalimat tauhid ini. Wa ahibbu ahlaha, dan cintailah para pembela tauhid. Waj'aluhum ikhwanakum, jadikanlah mereka ahli tauhid, orang Islam, orang beriman, saudara-saudara kalian. Mereka adalah saudara walau kanu ba'idina, walaupun mereka itu jauh, maksudnya tinggalnya jauh dari kita, dimanapun mereka di penjuru dunia, mereka saudara.
walaupun di Afrika dan seterusnya. Wakfuru bitawagiti, dan kufurlah, maksudnya ingkarilah tawagit, tagut-tagut, sesembahan selain Allah, jauhi, tinggalkan. Wa aduhum, musuhilah mereka, yaitu tagut-tagut, yaitu tokoh-tokoh kesyirikan. Wa abghiduhum, dan bencilah mereka. Wajib untuk memusuhi syirik, kan, orang musyrik dan juga apalagi tokohnya. Bencilah mereka, karena itu bagian dari iman, al-wala wal bara. Wa abghidu man ahabbahum, dan bencilah orang-orang yang mencintai orang-orang musyrik, apalagi mencintai tagut. Au jadala ma'a au jadala anhum, atau orang yang berdebat, yaitu yang membela kesyirikan. Jadala anhum maksudnya dia berdebat membela kesyirikan, dia bela syirik itu dengan berbagai alasan, berarti kan dia loyalnya kepada syirik. Aulam yakfurhum, atau orang yang tidak mau mengingkari musyrikin atau tagut, atau dia mengatakan ma alayya minhum, saya tidak punya tanggung jawab, saya nggak punya urusan, maksudnya saya tidak punya kewajiban atas apa yang mereka kerjakan, terserah mereka mau begitu, itu kan keyakinan mereka gitu. Saya ya terserah, fine saja gitu bahasa itu, ma alayya minhum, kayak orang liberal, ya apa salahnya orang berkayak, ya orang punya akidah itu kan ya urusan dia gitu, maksudnya kita nggak usah mempermasalahkan akidah orang gitu. Ma alayya minhum, saya tidak punya tanggung jawab gitu, maksudnya atas, saya tidak punya kewajiban, ala itu maknanya kewajiban, tidak ada kewajiban bagiku minhum, dari apa yang mereka lakukan. Maksudnya kalau mereka melakukan seperti itu, ya saya nggak harus memusuhi walaupun itu syirik gitu. Atau dia mengatakan ma kallafani Allahu bihim, Allah tidak membebani saya dengan mereka gitu, mereka itu ya bukan tugas saya, maksudnya ya mereka kafir musyrik, ya mungkin mereka benar gitu, jadi dia intinya itu ragu-ragu. Maka lafani Allahu bihim, Allah tidak menugaskan saya, ibaratnya saya nggak perlu dakwah sama mereka, itu nggak usah didakwah, ya mereka sudah merasa benar ya sudah. Makanya mereka punya keyakinan mereka itu punya surga sendiri nanti di akhirat gitu, orang kafir itu punya surganya sendiri katanya. Faqad kadzaba, makanya kata itu kan siapa dokter siapa itu, nanti kalau orang yang masuk surga orang Islam saja, nanti orang Islam kesepian katanya. Itu dosen UIN. Faqad kadzaba hadza 'ala Allahi waftara, maka sungguh dia telah berdusta kepada Allah dan dia telah membuat kedustaan. Faqad kallafahu Allah ta'ala bihim, sesungguhnya Allah telah membebankan kepada dirinya untuk apa? Untuk mengingkari mereka, itu kemusyrikan, orang-orang musyrik. Nah, sudah jelas, man yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ya kan. Wajtanibu taghut, banyak sekali ayatnya. Wa ta'ala alaihi al-kufra bihim, dan Allah juga wajibkan kepada dirinya setiap muslim untuk mengingkari taghut. Wal bara'ata minhum, dan wajib juga berlepas diri dari orang-orang musyrik gitu dan taghut. Walau kanu, walaupun mereka orang musyrik, orang kafir itu apa? Ikhwanahum, saudara mereka secara apa? Secara hubungan kerabat, artinya secara hubungan darah dia saudara, tapi kan musyrik kafir, yaitu musuh berarti. Kita bicara akidah. Wa auladahum, walaupun mereka itu anak-anaknya sendiri, ya kan, ada nabi anaknya kafir, ada nabi pamannya kafir, ada nabi bapaknya kafir, kan musuh itu. Wajib untuk dibenci dan ya kita berlepas diri darinya walaupun saudara, karena hakikat saudara seakidah. Allah ya ikhwani, ya ingatlah kepada Allah wahai saudara-saudaraku. Tamassaku bihadza bidzalika, berpegang teguhlah dengan hal itu dengan akidah tauhid, dengan al-wala wal bara. La'allakum talqauna rabbakum, mudah-mudahan kalian nanti bisa bertemu dengan Rabb kalian, dengan Allah, dalam keadaan apa? Wa antum la tusyrikuna bihi syai'a, dalam keadaan kalian itu bersih, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, atau yang disebut dengan orang yang mentahqiq
tauhid, ya kan, keutamaannya apa? Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Kalau orang itu merealisasikan tauhid, bersih dari syirik, masuk surga tanpa hisab. Makanya beliau berdoa, Allahumma tawaffana muslimina, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Kita hanya bisa berdoa, belajar, berusaha, beramal. Wa alhiqna bisolihina, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang soleh. Maksudnya yang sudah mendahului, mati di atas iman, itu soleh, jelas soleh. Pertemukanlah kami dengan mereka, maksudnya di surga. Walinakhtima, dan kita akan menutup pembicaraan apa yang beliau sampaikan ini bi ayatin, dengan sebuah ayat dzakarahallahu ta'ala, yang Allah sebutkan fi kitabih, di dalam kitabnya, tubayyinu laka, yang menjelaskan kepada Anda. Apa itu? Anna kufral musyrikina min ahli zamanina. Yang ini semua diambil dari ayat Al-Quran. Bahwasanya kekufuran orang-orang musyrik di zaman kita, di zaman beliau maksudnya, apalagi zaman kita, a'dhamu, maka itu lebih berat, lebih parah daripada kekufuran orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Ini tidak akan bisa disimpulkan kecuali kalau orang itu mempelajari Al-Quran, mentadaburi kalamullah. Kalau nggak tadabur, nggak bisa buat kesimpulan seperti ini kan, yang mengatakan bahwa kafirnya orang musyrik zaman sekarang lebih parah daripada orang musyrik zaman dulu. Karena yang mengalami orang musyrik zaman sekarang siapa? Ya kita, ya kan? Kalau orang zaman dulu kan nggak mengalami. Baik. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya kufru, kekafiran ahli zamanina, kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang di zaman kita ini, a'dhamu, lebih parah daripada kekafiran orang musyrik zaman dulu. A'dhamu, lebih parah daripada kafirnya Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa demikian? Kata Syekh, li'anal musyrikin al-awwalina, karena orang-orang musyrik zaman dulu itu berbuat syirik firaqai, ketika dalam keadaan lapang. Jadi ketika tidak susah, ketika baik-baik saja, mereka berbuat syirik. Karena itu tradisi kan. Wa yukhlisuna fi siddati, dan mereka ikhlas, maksudnya beribadahnya hanya kepada Allah, doanya kepada Allah ketika susah. Jadi ketika susah mereka sadar, ketika mereka nggak susah mereka istilahnya lalai, ya kan? Karena lebih senang dengan tradisi. Orang itu di mana-mana lebih suka tradisi. Kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, ya dia ikuti itu, karena sudah jadi tradisi. Li'annahum ya'lamuna annahu la yukhallisu. Kenapa kok dia kembali sadar ketika susah? Karena mereka itu tahu, mereka meyakini annahu la yukhallisu minasyiddati illallah, tidak ada yang bisa menyelamatkan dalam keadaan susah genting kecuali Allah. Itu sudah akidahnya musyrikin zaman dulu. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, ya kan? Ketika mereka naik kapal di lautan, mereka berdoanya hanya kepada Allah dengan ikhlas. Amma adapun orang-orang musyrik di zaman kita, maka mereka dalam keadaan susah, sempit, bencana gitu kan, aktsaru syirkan, lebih banyak syiriknya. Boleh kita katakan lebih parah syiriknya, bisa juga lebih banyak daripada ketika lapang. Nah, dulu sebelum ada pandemi, ada orang buat perdunu, Persatuan Dukun Nusantara? Ada? Nggak ada, Mas. Sekarang ada pandemi malah orang bikin perdunu kan? Mana lebih parah? Ketika pandemi malah ada perdunu kan? Lebih rusak. Idza waqa'u fi siddati yunaduna ma'budatihim, ketika mereka terjerumus dalam kesusahan, kesulitan, yang mereka panggil itu sesembahan-sembahan mereka selain Allah. Dan ini kenyataan ya. Kullun yunadi ma'budahu, setiap orang itu memanggil apa yang disembah, maksudnya selain Allah. Itu zaman sekarang, sampai diceritakan oleh Syekh Shalih Suhaimi kan. Ada rekaman ceramahnya beliau cerita di Masjid Nabawi. Dan beliau pernah naik bis kan, bisnya mau kebalik gitu, sampai orangnya mau
celaka gitu kan. Semua yang di dalam bis itu semua yang dia seru apa ya Mirghani, ya Badawi, ya siapa nggak ada satupun yang menyebut ya Allah katanya, nggak ada. Satu bis isinya orang Islam semua itu. Ketika mau terbalik bisnya yang dia seru selain Allah, itu ngeri ya. Itu kalau cerita masalah itu Syekh Saleh Suhaimi luar biasa. Yang buta itu Syekh Saleh Suhaimi, gurunya Syekh Abdul Razak. Kullun yunadi ma'budahu, semuanya memanggil yang dia sembah selain Allah, liyukhallisahu minal gharqi fil bahri, supaya dia selamat dari tenggelam dalam lautan atau dalam kecelakaan ya, mati kecelakaan dan seterusnya. Yukhallisuhu min kadza, dia ingin agar sesembahnya itu menyelamatkan dia dari ini dan itu gitu, dari segala bentuk macam musibah mara bahaya. Maka apa kesimpulannya? Kullama zadal khatru zada syirku indahum. Setiap bertambah bahayanya, semakin berat ibaratnya musibah bencana itu, maka semakin parah syirik yang ada pada mereka. Dan itu kenyataan ya kan. Misalnya Merapi ada apa? Wah itu karena kurang sajen katanya kan. Nah itu orang lagi ini malah nyembelih apa? Larungan dan seterusnya. Sampai kemarin terakhir Mas siapa itu cerita di Magelang juga gitu, masih ada tradisi apa itu tolak bala, apalagi bulan Safar kan, apa namanya martitiso atau apa itu, dia buat semacam itu untuk menolak bala katanya, sudah jadi tradisi. Itu jemur ada juga. Fahum asadu minal musyrikin al-awwalina, maka kata saya mereka lebih parah daripada orang-orang musyrik terdahulu. Wal iyadu billah. Nah, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Jadi intinya di sini kita berbicara realita. Ini perkara yang paling dasar, perkara paling mendasar tauhid, kalimat syahadat saja orang nggak paham. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi istilahnya apa yang diamalkan dengan apa yang diucapkan itu sangat bertolak belakang. Kan semuanya mengaku berla ilaha illallah, tapi prakteknya ternyata banyak yang berbuat apa? Syirik gitu. Terus gunanya apa? Belajar tinggi-tinggi, detailnya berderet-deret. Kalau seperti itu kenyataannya, berarti kan Islamnya nggak benar tadi, perlu diperbaiki. Kita coba dulu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.